Jadi para teman-temannya bisa ngelihat dia diam saja tidak bergerak dan mata tertuju ke kamar mandi. Itu kenapa itu? Dari tadi 5 menit setelah dia telepon kok diem aja. Pandangannya hanya menuju ke kamar mandi. Kata seorang temannya. Paling lagi pura-pura aja dia. Tadi kan dia kan buru-buru kamar mandi karena kebelet. Tapi salah satu temannya tuh melihat ada sedikit keluar air mata berwarna merah dari mata perempuan itu. Lu lihat tuh. Itu kayak nangis dia. Kayak mengeluarkan air mata. Kata temannya. Yang benar. Akhirnya semua temannya tuh mendatanginya. Kenapa? Perempuan itu hanya diam terpaku. Dan air mata itu jelas sekali menetes. Tak lama kemudian, aroma semerbak bau anyir menyebar ke seluruh ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ritan, cerita setan. Malam ini merupakan malam spesial buat saya, karena lokasinya cukup menyeramkan. Tapi, malam ini saya akan bercerita tentang kantor berdarah. Sebelum saya melanjutkan ke cerita, jangan lupa kepada seluruh sahabat Q untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Gimana ceritanya? Dengarkan. Cerita ini berawal pada tahun 98, di mana pada waktu itu Indonesia mengalami kerusuhan yang sangat meluas, terutama di Jakarta. Bagi kalian yang pernah mengalaminya, pada tahun 98 banyak sekali kerusuhan. Dan banyak sekali kantor-kantor yang dibakar. Korban jiwa di mana-mana. Berawal dari situ, ada sebuah kantor yang habis terbakar. Yang ternyata di dalam kantor tersebut terdapat beberapa karyawan yang tidak sempat keluar. Dan mereka mati terpanggang di dalam kantor itu. Selang berapa tahun, kantor itu diperbarui. Kantor itu dibuat lebih bagus lah, supaya pemiliknya bisa menjual kantor tersebut kepada orang lain. Memang posisinya sangat strategis. Tak lama kemudian, kantor yang cukup besar itu dengan ada beberapa tempat untuk parkiran mobilnya terjual dengan cepat. Banyak sekali orang yang tertarik untuk membeli kantor itu. Kantor itu digunakanlah oleh sebuah perusahaan jasa yang mana kantor itu beroperasi sekitar 24 jam setiap harinya. Selalu ada saja karyawan yang bekerja baik itu pagi, siang, hingga malam hari. Selang berapa lama kantor itu ditempati, pada awalnya semua berjalan dengan baik dan lancar. Pada awalnya semua senang mendapatkan kantor baru yang lokasinya sangat strategis dengan harga yang cukup terjangkau. Tapi setelah ditempati sekitar 5 bulan, banyak sekali kejadian-kejadian yang tak terduga. Banyak karyawan yang bekerja pada malam hari merasa ada sesuatu yang selalu mengawasi mereka. Merasa ada sesuatu yang selalu membayangi mereka. Tetapi mereka menganggap, tempat ini biasa saja, menyenangkan. Hingga suatu saat, ada seorang karyawan perempuan yang kondisinya pada saat itu sedang hamil muda. Mereka sedang mengerjakan sebuah proyek yang cukup besar. Ketika sedang mengerjakan proyek tersebut, mereka berkumpul hingga larut malam. Bahkan dini hari, tepat pukul 2 pagi, perempuan ini sedang menuju ke kamar mandi. Dia sempat telepon kepada suaminya yang di rumah. Gua pulang besok ya.
Kondisinya lagi ada kerjaan. Ini posisi masih di kantor semua. Tapi tak lama kemudian, setelah dia mematikan telepon itu, perempuan ini diam. Tidak bisa bergerak. Padahal lorong menuju kamar mandi itu sangat terang. Dan memang keadaan pada waktu itu sangat sepi. Posisinya antara kamar mandi dengan ruang kantor dia itu hanya dibatasi sebuah kaca yang tembus pandang. Jadi para teman-temannya bisa ngelihat dia diam saja tidak bergerak dan mata tertuju ke kamar mandi. Itu kenapa itu? Dia tadi 5 menit setelah dia telepon kok diem aja. Pandangannya hanya menuju ke kamar mandi. Kata seorang temannya. Paling lagi pura-pura aja dia. Tadi kan dia kan buru-buru kamar mandi karena kebelet. Tetapi salah satu teman itu melihat ada sedikit keluar air mata berwarna merah dari mata perempuan itu. Tuh lihat tuh. Itu kayak nangis dia. Kayak mengeluarkan air mata. Kata temannya. Yang benar. Akhirnya semua temannya itu mendatanginya. Kenapa? Perempuan itu hanya diam terpaku. Dan air mata itu jelas sekali menetes. Tak lama kemudian, aroma semerbak bau anyir menyebar ke seluruh ruangan. Air mata yang jatuh ketika diusap pakai tisu, ternyata air mata itu adalah darah. Merindinglah semua orang di situ. Yang totalnya ada 5 orang. 2 perempuan, salah satunya yang diam terpaku itu yang hamil muda. Teman-temannya itu mencoba untuk menyadarkannya. Lu bangun lu. Sadar. Sadar kenapa lu? Ditariklah mereka itu, yang perempuan itu, ke dalam ruangan. Suasana sangat mencekam karena aroma semerbak bau anyir semakin terasa. Tak lama kemudian, AC ruangan yang tadi semua nyala, tetapi di ruangan tersebut sangat panas. Seakan-akan tidak ada AC. Seakan-akan mereka berada dekat dengan api unggun. Ini ada apa ini? Mereka juga merasa ada seseorang yang lari bolak-balik, berubah. Mereka hanya bisa berkumpul dalam satu ruangan. Mereka tidak berani keluar lagi. Hingga perempuan yang hamil muda tersebut yang mengeluarkan air mata darah itu tersadar dan berteriak sangat kencang. Semuanya langsung kaget. Udah lu sadar lu. Istighfar. Sambil dia menunjuk ke arah kamar mandi. Di kamar mandi. Kenapa lo? Gua ngeliat orang gosong, mukanya hitam, berantakan. Gua nggak bisa gerak. Dia posisinya ada di depan pintu kamar mandi, menghampiri gua. Gua kepikiran bayi yang ada di kandungan. Gua takut bayi di kandungan gua kenapa-napa. Hingga gua shock, gua tidak bisa melakukan apa-apa. Merinding semuanya. Kantor yang mereka anggap menyenangkan, membawa hoki buat mereka, nggak taunya sangat-sangat menyeramkan. Mereka berkumpul di situ. Mereka melalui malam itu sangat panjang. Bertubi-tubi mereka diganggu. Bertubi-tubi mereka mendengar suara-suara yang bikin bulu kuduk merinding. Hingga terdengarlah azan subuh. Mereka sudah mulai tenang. Azan subuh. Ayo kita pelan-pelan coba keluar dari gedung. Tinggalin semuanya. Setelah azan subuh selesai, mereka mencoba untuk keluar gedung. Mereka bersyukur sekali. Walaupun pada saat itu mereka mukanya sudah pucat pasi. Mereka menggigil ketakutan. Tetapi hari sudah pagi. Mereka berlima sempat bicara masing-masing. Kita tidak usah membicarakan hal semalam. Kita lanjutkan kerja seperti biasa. Cuma kita minta kepada seluruh teman-teman supaya tidak bekerja pada malam hari. Akhirnya manajemen perusahaan tersebut meminta semua karyawan untuk tidak bekerja melewati pukul 9 malam. Tetapi dari 5 orang ini, mereka sangat penasaran. Ada apa dengan gedung ini? Kenapa gedung ini sangat mencekam? Hingga mereka mencoba mengkorek-korek informasi-informasi tentang gedung ini.
yang mereka dapatkan dengan harga yang cukup murah. Tak jauh dari gedung tersebut, ada pos satpam. Datanglah mereka ke pos satpam esok harinya sambil bertanya, Ini deretan gedung ini kok murah-murah ya mas? Iya, murah-murah sih, Lima. Kenapa bisa murah? Ini kan tempatnya bagus, strategis, tanahnya gede, gedungnya 4 lantai. terus satpamnya bilang, Oh, pemilik yang dulu pengen jual cepet aja. Oh gitu. Emang lagi butuh modal, lagi butuh uang, makanya mereka jual cepat. Bukan itu. kata satpamnya. Kenapa dia mau jual cepat? Karena pada zaman dulu, Kata satpam. gedung ini salah satu gedung yang terbakar pada saat rusuh. Mereka langsung lemes. Mereka langsung berpikir macam-macam. Mereka langsung berpikir yang aneh-aneh. Ini pasti ada sesuatu nih pada saat rusuh. Salah satu temannya bicara begitu. Iya bisa jadi. Makanya dia ngejual cepat dengan harga murah supaya cepat laku. Iya juga sih. Sampai akhirnya salah satu dari karyawan itu nyeletuk. Emangnya dulu waktu kerusuhan ada korban jiwa? Terus satpamnya ngomong, Di sini salah satu gedung yang korban jiwanya cukup lumayan banyak. Ah yang benar. Benar. Karena kebetulan pada saat kerusuhan itu ada beberapa karyawan yang tidak bisa keluar. Mereka terjebak di dalam gedung yang mana mereka terbakar hangus. Benar-benar gosong. Yang sisa hanya bagian gigi. Semuanya habis. yang karyawannya itu shock. Ternyata ini yang aku buat semalam pada waktu kejadian itu. Ada bau darah yang anjir. Terus yang perempuan yang hamil itu ngelihat makhluk yang hitam legam, rusak. Itu mungkin karena akibat kebakar kali. Ya udah. Makasih ya mas ya. Emangnya Karena kata satpamnya. Gak apa-apa. Akhirnya mereka berembuk. Diceritakanlah apa yang sudah ditanyakan kepada satpam. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pengajian supaya semuanya bisa lebih baik, agar semuanya bisa berjalan dengan lebih lancar, tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang pernah menempati gedung itu, supaya semuanya setelah pengajian bisa lebih nyaman dan karyawan bisa beroperasional 24 jam sesuai dengan harapan. Saya Ritan, kepada seluruh sahabat Q Misteri luar sana, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Q Misteri, everyone has story.